Buat semua teman-teman yang punya Fortuner, Innova, Pajero, ataupun mobil lain yang mau dimodifikasi, bisa langsung hubungin aja Euros Custom, dan ini nomornya Ko Andre, oke? Senyoras, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Oki Channel. Nah, ini udah ada di belakang kita Fortuner GR Sport yang sudah dimodifikasi. Tentu saja kalian kena prank sama gua karena dipikir ini mobil yang 2,8 kan. Sama juga kayak yang beli mobil ini Om, kena prank Om. Dia beli di bulan Desember 2021 nih Om. Sedangkan bulan depannya keluar yang 2,8. Ini definisi yang dinamakan sakit tapi tak berdarah ya. Beda sedikit dapat yang 2800 cc. Tapi nggak mengapa, jadi ownernya tidak patah semangat, langsung dimodifikasi habis turun dari dealer. Ini kalau kita ngelihat ya, kilometernya ini baru berjalan 4.000 nih Om. Tapi udah banyak sekali yang dimodifikasi, mulai dari velg pakai Lenso, lowering kita juga pakai Tain yang S-Tech. Jadi makanya dia lebih pendek daripada yang H-Tech. Jadi Tain itu aftermarket keluar 4 jenis ya. Jadi ada Tain coilover yang basic, Tain coilover yang advance. Lalu untuk lowering kit pairnya dia ada yang Tain S-Tech sama yang H-Tech. Jadi H-Tech itu tingginya nggak terlalu pendek kayak gini, masih seperti lihat daily, tapi mungkin turun sekitar 1 sampai 1,5 jari. Sedangkan yang ini tipenya itu yang S-Tech turun 3 sampai 4 jari. Jadi kalau kita lihat mobilnya lebih pendek. Aliran apa John ini sebenarnya John modifikasinya? Ini kalau gue bilang ini alirannya Thai look. Jadi ini boleh dibilang TDM ya gayanya ya, TDM style. Kalau orang lain kan mungkin JDM style, tapi karena di Tokyo sana tidak ada Fortuner. Fortuner ini kebanyakan di Minang Seng, Sawadikap ya kan, nah, di Thailand makanya kita sebut dia TDM, Thailand Domestic Market Style. Nah, biasanya di Thailand itu Fortuner tuh ceper-ceper, ngebul-ngebul, knalpotnya kencang, lalu velgnya pasti dominan dengan warna bronze dan juga biasanya didominan dengan stiker yang banyak di sini nih. Nah, ini kita lihat nih, stikernya banyak nih. Ini jadi boleh dibilang nih mobil bisa dijadiin baleho juga ya, jadi stikernya banyak kan. Ada Enduti, ada Street Suspect, ada SC apa nih? Speedcraft kayaknya nih. Lalu ada Johnny my friend, ya kan? Jadi banyak stikernya nih. Jadi mungkin mobilnya untuk ngejar Thai look-nya ini Om, karena di Thailand itu biasanya stiker begini nih membuat mobil tuh tampilannya lebih kelihatan sangar, ya kan? Nah, untuk knalpotnya sendiri, ini pakai yang untuk di belakang, pakai tailpipe-nya itu pakai yang model dual burn tip. Jadi dia modelnya 2, lalu dia menyambung ke depan. Di tengah ini pakai model tabung yang pipih. Jadi boleh dibilang suaranya lumayan nyaring. Tapi kalau gua sih prefer kalau gua mendingan gua beli Kansai. Jadi kita juga stok Kansai, gua pernah pakai Kansai itu enak, dia suaranya lebih adem, ngebas, tapi memang harganya sedikit lebih mahal jauh. Bukan sedikit jauh. Tapi untuk performa gua udah coba sampai mobil gua sendiri pun juga udah pakai Kansai. Kecuali gue mau yang tutu baru gue pakai yang model custom. Jadi tergantung keinginan dan kebutuhan aja John. Kalau masih muda jiwanya kan masih bergelora ya, pengen suaranya yang kenceng. Tapi kalau kayak gue udah bapak-bapak, udah tua, udah anak 2 kan, jadi suaranya yang silent aja. Oke, terus kita lihat. Sebenarnya ini mobil sama yang 2,8 tuh plek ketiplek, kagak ada bedanya John. Jadi kalau kita boleh bilang ini adalah jelmaan dari si dulu Fortuner VNT dengan Fortuner non VNT di tahun 2012. Jadi kita mungkin flashback ke 10 tahun yang lalu itu, di 2012 itu Fortuner masih keluar 2 versi, non VNT dan VNT. Jadi hanya berbeda di mesin. Nah, begitu pula dengan yang ini jadi mungkin keluaran 2011, sekarang 2021 lah, inilah dia Fortuner GR Sport sebelum adanya mesin 1GD. Jadi ini masih mesin 2GD. Apa aja yang udah dimodifikasi di Euros John? Jadi kalau kita ngelihat di LED chrome full, ya kan, udah gitu replacement filter nih kita lihat di belakang. Nah, ini filter pakai Sprint. Karena filter standarnya juga masih bagus, tapi diganti. Jadi gini John, apa sih sebenarnya kelebihan dari Sprint selain dia polyester? Suara udara yang masuk ke dalam kabin tuh lebih kerasanya just terus lebih enak. Yang udah pasti tarikan juga lebih spontan karena kita sudah pernah dyno proven di 2GD naik sekitar 3-4 horsepower. Jadi lumayan naik ya. Apalagi kalau udah diracik dengan remap, mobil ini juga udah di remap, front pipe juga udah diganti di Euros Custom. Lalu kemarin sekalian pasang peredam nih John. Tuh, udah pasang peredam, pasang audio juga di Euros Custom, sehingga enak. Wih, mobilnya
Ini karpetnya ke bawah nih kayaknya nih Om, dari Auto 2000 nih Om. Jadi bisa lihat karpetnya ke bawah dari bengkel. Terus kita lihat kalau interior kita nggak usah bahas lah. Ini sebenarnya masih sama si gear spot yang kemarin kita bahas, tapi mungkin di sini sisi bedanya hanya di mesin saja. Kalau untuk lain-lain semuanya sama. Dia udah kamera 360, MID-nya sudah model begini, dan juga dia punya cluster sudah model ada kebiru-biruannya. Head unitnya juga sudah ada welcome GR animation-nya ya kan. Jadi cukup oke, tetapi beda lagi di sini nih Om. Sini Om. Nah, dia tidak ada mode sport, jadi hanya ada eco dan power, dan normalnya itu tinggal kita pencet salah satu. Ketika kita misalkan eco-nya lagi nyala, pencet sekali eco-nya mati, baru dia berpindah ke mode normal. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu untuk audionya sendiri kita nggak tambahin banyak-banyak, cuma tambahin subwoofer, soundproofing, sama prosesor dari Euros Custom. Jadi cukup enak aja karena memang ngincernya itu stagingnya buat dalam kota harian aja. Jadi kalau yang kita akan pasang nanti di Niki Motor itu yang Fortuner 2,8 itu dengan menggunakan 12 speaker. Nanti kita akan bahas di vlog selanjutnya ya. Jadi sorry yang kena prank, ini bukan Fortuner 2,8. Oke, yuk kita cobain dulu mobilnya yuk. Oke, kita udah di dalam kabin si Fortuner 2,4 nih, 2,4 GR. Jadi gua harus sebutnya rada-rada ribet. Biasanya udah 2,8. Nah, ini kita lihat dia improvement dari Toyota Astra Motor ini memberikan wireless charging di sini sih membantu banget, karena kemarin gua bawa mobil yang 2,8 tuh kalau perjalanan lebih dari setengah jam ya, kadang-kadang handphone lu kan udah sisa 20-30%, lu malas ngecas. Lu taruh aja di sini. Jadi nggak lama, setengah jam gitu bisa naik 20-30% lagi, kan lumayan John. Jadi istilahnya lu ngirit waktu ngecas ya. Iya, jadi nggak usah mampir-mampir, nggak usah nyolok-nyolok. Emang lu kalau nyolok mampir? Kan di Indomaret ada John. Oh, gua kira lu colok yang di dalam celana lu. Nggak boleh. Oh, bisa juga sih itu. Nah, ini tadinya suara knalpotnya bener-bener nyaring. Begitu udah pakai soundproofing langsung lebih adem. Nih kalau di luar sih bacotnya gede banget nih Om. Ya beda tarikan kali ya. Selera sih ya Om ya. Kalau gue sih berasanya kalau belum ganti turbo pakai knalpot yang agak free flow itu agak ngempos Om. By the way, ini udah remap kah? Udah remap. Jadi kalau remap itu sebenarnya kecuali VNT ya. Kalau VNT kan memang pada dasarnya tenaganya gede nih Om. Kalau ini kan tenaganya lebih kecil, cc-nya juga lebih kecil 100 cc. Jadi kalau di remap memang tidak sesignifikan si Fortuner VNT 2KD. Jadi kalau gua saran kalau misalkan lo ganti knalpot, ganti yang agak gede tabungnya biar lebih nggak kebuang tenaganya, ngempos gitu ya, mungkin bahasa kasar ya. Tapi ya susah Om, kalau misalkan demen yang suaranya begini kan pasti milihnya yang kayak gini Om. Jadi saran gue ganti knalpot atau gak ganti turbo John, baru asik. Jadi yang punya mobil ini nih cukup unik nih Om. Dia mobilnya hampir semuanya masuk ke Euros Custom Om. Tuh. Tunggu. Apa mungkin gue berasa berat karena kemarin gue bawain 2,8 ya Om ya? Padahal sebenarnya gak ngempos ya. Disclaimer dulu nih ya, kayaknya mungkin gitu ya Om ya. Apalagi gue kemarin mau 2,8 remap ya kan, begitu bawa ini jadinya berasanya nggak ini. Sebenarnya sih ini enak Om, bukan nggak enak. Cuman kayaknya karena disclaimer dari gue itu gue kemarin bawa yang 2,8 remap udah enak kan. Jadi mungkin bawa ini nggak seenak yang kemarin, apalagi dalam interiornya sama. Sorry ya Om ya. Nih gue kasih reminder sakit tak berdarah lagi nih Om. Iya kasihan. Gak apa-apa Om, yang bersyukur Om. Masih naik Fortuner VNT kok gue ya kan. Jadi intinya ya mobil apapun kita nikmatin aja loh. Makanya gue lihat nih di marketplace nih sekarang Om, banyak yang jual Fortuner GR kilometer 1000, kilometer 500, yang 2,4 pada jual-jualin beli yang 2,8 Om. Segitu hebohnya ya Fortuner 2,8 ya, menggelegar. Dia tidak ada istilahnya kan, kalau brand lain itu ya mau launching mobil kan digembor-gemborin dulu dari beberapa bulan sebelumnya Om. Ini tiba-tiba aja nongol 2,8, nggak ada yang nyangka-nyangka kan. Paling cuma desas-desus, tapi kan orang nggak gitu percaya karena GR Sport baru keluar kan yang body kit yang seperti ini. Jadi sebenarnya GR Sport juga sendiri itu rebadge dari TRD Sportivo, hanya dibedakan side decal samping sama dibedain logo pelek
sama dibedain logo belakang. Aduh, bantingannya nggak enak. Nah ini gua kasih tahu nih, Tain Aztek pasti bantingannya nggak seenak yang standar ya. Jadi istilahnya tuh ya, ini namanya beauty is pain. Jadi mau kelihatan ganteng, ada rasa sakitnya John. Tapi ini enaknya mobil pendek tuh Om. Tuh body rollnya nggak ada. Iya. Asik kan? Iya. Jadi itu dia, ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau bisa, gue saranin beli sport kit yang memang agak mahal sedikit ya. Jadi sport kit itu ada harga tuh berarti ada rupa, ada kualitas. Jadi kalau lu beli yang udah sekelas Tain, sekelas Ebah, itu udah pasti enak deh Om. Minimal lebih enak daripada yang merek-merek lainnya kalau saran gue. Tapi ya terserah sih. Semua kan balik lagi ke budget ya Om ya. Oke John, jadi kesimpulannya sebenarnya modifikasi itu seleranya mau gaya apa aja terserah. Cuman kalau gua punya mobil warna hitam dan itu Fortuner, pasti hal pertama yang gua lakukan adalah delete chrome. Karena menurut gua kalau Fortuner itu semuanya all black itu lebih seru dan lebih ganteng ya. Jadi blackout lah istilahnya ya. Di blackout tuh bener-bener Fortuner kelihatan ganteng. Dan juga kita harus extra aware dengan hitam. Karena hitam itu paling susah dan paling gampang kotor, gampang kelihatan baret. Jadi kalau bisa mungkin kalian melakukan protection yang lebih, kayak misalkan di ceramic coating atau mungkin di PPF. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk mobil hitam. Jadi sebelum melakukan penggantian modifikasi, diproteksi dulu warna hitamnya, di blackout dulu, baru kalian mulai ganti ke kaki-kaki, ke per dan lain-lain. Tapi ingat yang tadi gua ngomong, beauty is pain. Kalau kalian berasa Fortuner aja udah keras, jangan sekali-kali kalian beli lowering kit. Nanti yang ada mubazir, duitnya sayang. Kan kita nggak mau modifikasi itu udah keluar duit, malah nggak enak. Tapi kecuali kalian udah tahu konsekuensinya, kayak gue juga dulu sering gue pendek-pendekin terus kan ya, karena gue tahu konsekuensinya adalah mobil ini pasti lebih keras, tapi untuk handling semua pasti lebih enak dibandingkan dengan kondisi versi standar. Oke, terus di bagian depan kita lihat nih John. Jadi headlamp yang masuk ke Indonesia itu mulai dari yang 2020 itu sudah model yang kayak gini nih. Nah, sayang sekali dia nggak masuk yang model legender gini. Tapi tuh bihanes, kalau kita berbicara legender yang non GR diadu sama Fortuner GR-nya Indonesia, gue lebih setuju ini body kitnya. Dia lebih hidup gitu Om ya, depannya lebih rame ya. Terus model grillnya ini tuh memperlihatkan kayak kesannya tuh SUV-nya tuh udah premium banget dibandingkan generasi dan varian sebelumnya. Kalau lu tanya gue, bisa nggak sekarang ini di facelift dari Fortuner 2016 ke 2021? Bisa. Siapa yang bisa kira-kira? Telepon Johnny my friend, oke? Buat semua teman-teman yang punya Fortuner, Innova, Pajero, ataupun mobil lain yang mau dimodifikasi, bisa langsung hubungin aja Yoras Custom dan ini nomornya Ko Andre. Oke, bye-bye.